Halo Mas, selamat siang menjelang sore. Siang Mas. Mana? Ini mau tanya-tanya sedikit Mas. Ini kan saya tahu itu Mas Rohmat itu budidaya bonsai udah sekitar 2 tahunan ya Mas. Kurang lebih Mas. Dan saya juga tahu itu pengorbanan Mas Rohmat mulai dari nol itu. Tapi saya itu penasaran Mas ini. Ini dulu peluang bisnis itu gimana tuh Mas itu untuk budidaya bonsai itu? Biar ini saya pribadi loh Mas ini. Ini saya pribadi itu jadi termotivasi Mas buat menanam bonsai dan rekan-rekan semua juga bisa tambah bersemangat ini. Ini menurut pengalaman Mas Rohmat sendiri itu. Saya sambil duduk aja ya Mas. Siap Mas. Karo ngaso Mas. Aduh, Kesel Mas. lumayan. Tapi ini saya cuma pengalaman kita sendiri loh Mas ini. Iya Mas, soalnya kan saya juga tahu Mas Rohmat sudah mulai beberapa tahun yang lalu gitu. Ya kalau saya dulu itu menanam ya pasti membutuhkan modal tuh Mas. Tapi karena saya itu menanamnya itu konsisten menanam terus seperti itu. Nah, setelah itu saya tuh ngampet dulu Mas. Nah, saya selama mungkin 1 tahun kan saya penjualan kemungkinan baru berjalan setengah tahun tuh Mas kemungkinan. Jadi selama 1,5 tahun itu kalau saya pribadi sama aja dengan kita mengeluarkan modal, terus kita kerja, program, merawat itu enggak dibayar tuh Mas. Nah seperti itu, belum ada hasilnya. Nah, cuma kalau saya setelah setengah tahun yang lalu kita mulai penjualan itu, alhamdulillah kita mulai merasakan ada hasilnya Mas. Nah kenapa saya terus menjadi lebih bersemangat dalam menanam, dan saya juga setelah itu buka lahan kok enggak ngehabisin stok dulu gitu tuh Mas maksudnya. Iya Mas, maksudnya kan kok terus-terusan gitu loh. Maksudnya enggak seperti misal kayak kita nanam apa berbuah terus dijual dari setahun sekali gitu loh. Tapi kan Mas Rohmat itu kok giat nanam terus, ada lahan tanam gitu loh. Itu karena saya mikirnya iya Mas, kemarin kita jual pohon itu saya mikirnya kan kemarin kita sudah mulai penjualan kan ya kita sudah merasakan hasilnya toh Mas. Terus saya pikir ya lumayan, ternyata bisa menghasilkan juga. Terus kalau di budidaya kan waktu itu adalah uang, waktu nggak bisa diakalin, semakin cepat kita menanam semakin bagus. Jadi kita nggak perlu ya gimana ya Mas, misal kita punya 1.000 pohon ya, sebenarnya teman-teman itu pun punya banyak pohon, kalau memang butuh uang atau nggak ngarep-arep dari pohon itu, orang dibiarin aja, harganya juga naik sendiri kok Mas. Udah banyak uang lah mungkin mereka itu loh Mas. Nah kalau saya kan ya mungkin berpikiran sama seperti teman-teman itu, kalau misalnya pohon sebenarnya sudah laku dijual, kenapa nggak dijual, karena kita rawat nanti harganya juga naik tuh Mas. Kalau untuk penjualannya sendiri gimana Mas ini? Kalau untuk penjualan yang jelas namanya juga karena di dunia bonsai itu mungkin dari sekian penduduk ini, ngomongin di Indonesia ya Mas, mungkin cuma berapa persen yang terjun di dunia bonsai tuh Mas. Cuman kan mungkin orang mikirnya buat bonsai itu nanti kemana, susah atau gimana, itu karena orang tersebut nggak masuk di dunianya bonsai Mas. Kalau masuk di dunia bonsai ya penjualan ya di lingkup itu bisa Mas. Tapi nggak terlalu sulit ya Mas, maksudnya kita tawarkan itu kemungkinan besar ada yang mau gitu ya. Kemungkinan tetap ada ya Mas, asal tapi kan kita lihat barangnya dulu Mas. Ya yang jelas kalau kita di dunia bonsai ya kita masuk di dunia bonsai, ibarat kata kita di dunia burung ya kita masuk di dunia burung gitu Mas kalau mau penjualan. Cuman kan kalau zaman sekarang kan sudah lebih enak lagi Mas daripada zaman dulu. Ini kata temen saya loh Mas, kalau sekarang kan kita bisa jual apa aja dari rumah, cuma modal moto-moto posting gitu kan, orang seluruh Indonesia sudah tahu. Semakin dipermudah tuh Mas, jadi nggak ada alasan untuk susah jual Mas.
Kalau ini Mas, ini kan Mas Rohmat itu nanam mulai nol sejak 2 tahun lalu ya. Dan mulai jual itu baru sekitar setengah tahun. Berarti kan 1,5 tahun itu Mas Rohmat itu bisa dibilang itu nggak ada penghasilan itu Mas. Iya Mas. Itu motivasi dari Mas Rohmat sendiri gimana itu? Kan kok bisa kuat itu selama 1,5 tahun tanpa penghasilan itu, biar saya jadi lebih bersemangat ini. Kalau untuk kenapa saya bisa bertahan selama itu, jujur saja karena saya masih sendiri Mas. Ini karena kan kalau kita sudah punya keluarga, punya anak ya mungkin harus ada penghasilan setiap harinya tuh Mas. Kan sudah ada tanggungan Mas. Tapi itu alasan pertama loh Mas, itu faktor teknis pertama. Yang jelas kalau saya kenapa bisa seyakin itu atau bisa bertahan itu karena saya pribadi sudah yakin Mas, kalau emang budidaya seperti itu bisa menghasilkan. Itu faktor-faktornya banyak Mas, kenapa saya bisa yakin. Yang pertama, saya yakini setiap usaha tidak akan mengkhianati hasil. Namanya juga kita berusaha, mungkin walaupun kita mungkin nggak bisa jual mahal, tapi kan tetap laku kasarannya Mas. Apalagi kalau kita bisa pemasarannya. Terus alasan yang lainnya ya seperti teman saya sering kali melihat teman saya bertransaksi seperti itu, kan saya yakin tuh Mas, kalau emang seperti itu juga bisa menghasilkan Mas. Ya intinya keyakinan Mas, ya tetap kita yakin aja, kita telaten, kita tekuni, asal kita konsisten, kita telaten, ya kita jangan lupa berdoa, pasti yakin aja Mas, pasti bisa sesuai harapan kita gitu loh, bisa menghasilkan Mas. Kalau orang tua sendiri gimana Mas ini? Setelah ini sudah berjalan 2 tahun dan Mas Rohmat sudah melakukan mulai penjualan ini. Yang jelas yang dulu pertama saya pernah cerita itu tuh Mas, dulu orang tua juga belum percaya tuh Mas, tapi monggo kerso gitu kalau mau menanam ya, tapi kan belum langsung mendukung sepenuhnya. Itu ya kita ibarat kata ya berjalan sendiri ya, tapi namanya orang tua saya tetap mendukung, menyupport, cuman kan belum sepenuhnya karena belum tahu juntrungannya mau kemana tuh Mas. Itu kita tetap berjalan, orang tua juga mensupport, meski supportnya biasa-biasa saja. Tapi semakin kesini setelah saya ibarat kata setelah orang tua saya tahu hasilnya, kalau emang benar-benar bisa menghasilkan, tahu kalau kemarin saya jual, nah itu semakin percaya. Sekarang orang tua saya sudah mendukung saya sepenuhnya 100%, karena kadang kalau orang tua saya lagi nggak ada kerjaan itu kadang suka-suka apa ya, gawe ke lahan saya, terus di kebun untuk saya menanam lah, seperti itu Mas. Jadi ini malah orang tua sekarang ikut terjun ya Mas? Ya bukannya terjun Mas, ya cuma membantu anaknya tuh Mas itu. Ini kalau menurut Mas Rohmat itu budidaya bonsai itu sangat menjanjikan atau gimana itu? Kalau untuk saya ya sebenarnya semua usaha itu asal kita dilakukan dengan sungguh-sungguh pasti menjanjikan. Cuma kalau di budidaya itu yang jelas resiko kerugian itu sangat minim Mas. Itu bisa dikatakan sangat minim, kenapa itu Mas? Pasti kan ada alasannya loh. Ya yang jelas misal kita cari gambarannya aja ya Mas. Misal kita menanam 100 pohon misalnya, 100 pohon dengan bibit, kita beli bibit misal 20 ribuan, 100 pohon kan 2 juta, misalnya. Nanti tapi ini untuk media-media yang lain nggak usah kita hitung ya Mas, lama nanti kalau ngitung itu 2 juta. Terus dari 100 pohon itu misalnya mati 20 misalnya, tinggal 80 pohon kita tanam selama 2 tahun, misalnya satu pohonnya 1 juta, satu pohonnya misal 500 ribu aja lah, 500 ribu kali 80 berapa Mas? 5 kali 8, 45 ya? 40 Mas. 40? Oh iya. Ya gitu, 40 juta tuh Mas. Wah. Nah itu dari modal, tapi tadi cuma bibitnya aja. Itu gambaran
simpelnya Mas. Berarti dengan catatan itu modal 2 juta itu pupuk kita nyari sendiri gitu ya? Iya ya, tapi kan kalau tadi maksudnya gini Mas, tadi kalau kita ngitung dari pupuk, dari tenaga itu kan kalkulasi keuntungannya tetap masih untung toh Mas. Dari bibit 2 juta terus kita penjualan kita bikin 40 juta gitu loh Mas. Ya cuman ngampet itu tadi ya Mas. Ya cuma kita harus bersabar, kita harus telaten, karena kalau di budidaya itu waktu adalah uang. Paham teman maksudnya? Pohon selama 2 tahun bisa laku segini ya karena ya jelas tetap pemrograman, tapi karena waktu 2 tahunnya itu kalau enggak 2 tahun pohon juga enggak bakal sebesar itu gitu loh Mas. Jadi 2 tahun itu kasarannya nandangi ya Mas. Ya Mas. Kalau ini Mas, untuk ini penjualan sendiri ini sudah banyak belum ini? Kalau untuk saya mungkin kan saya karena budidaya kan saya juga enggak cuma jual bonggol aja tuh Mas, saya juga bibit. Kemarin juga sempet jual bibit ya lumayan banyak gitu loh Mas. Kalau untuk ya sudah lumayan lah intinya Mas untuk penjualannya kita. Kalau ini Mas, untuk modal sendiri itu dari penjualan sampai sekarang itu untuk modal ini sedikit bocoran aja ini Mas. Ini udah kembali belum ini Mas? Ya yang jelas ya karena kita jual pohon itu mungkin belum ada 10%-nya Mas, ya belum yang jelas. Cuma ya sudah separuh ya sudah ada lah. Berarti ini baru belum ada jual 10% aja, ini modal udah kembali 50% ini Mas. Nah seperti itu Mas. Itu pun tanaman kita yang usia 2 tahun. Semakin kesini nanti kan tanaman kita semakin lama usianya pasti semakin besar tuh Mas. Harga jualnya mungkin tetap dari kemarin saya jual misal jual segini, besok kita jual pasti lebih tinggi lagi Mas. Nah seperti itu Mas. Wah ini sangat memberikan motivasi nih Mas bagi saya ini. Nah ini jujur aja ini cuma gimana ya, pengalaman saya pribadi sama pandangan saya pribadi. Kalau ada baiknya ya diambil, kalau kiranya kurang pas ya ditinggal atau dilewati aja Mas. Ini kita cuma mensupport sama yang ngomong apa anane gitu loh Mas. Oh ya udah Mas, ini terima kasih ini telah memberikan motivasi dan memberikan tambahan semangat ini bagi saya ini khususnya ini dalam berbudidaya. Siap. Ya udah Mas, silahkan dilanjut. Oke sahabat bonsai, cukup sekian video kali ini. Semoga menjadi motivasi dan rekan-rekan tambah semangat dalam berbudidaya. Sampai ketemu di video kami selanjutnya. Salam bonsai, salam budidaya, salam bonsai Nusantara.